yang sekarang namanya masih calon paskibraka nih Bang. Ya, sekarang masih namanya masih calon paskibraka. Maka dengan dikukuhkanlah mereka akan menjadi seorang paskibraka. Jadi disitulah saya bangga karena bisa ada di posisi itu. Setelah itu saya ngabari orang tua saya. Alhamdulillah orang tua saya ikut senang, ikut bangga. Benar. Jadi teman-teman ngotrek, ada ternyata, ini yang saya cari, ada ternyata adik-adik kita yang mewakili Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi petugas pengibar bendera pusaka tingkat provinsi. Jadi orang pulau nggak kalah, Bos. Betul. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Bang Ngotrek. Hari ini kita sudah kedatangan dua orang tamu yang menurut saya istimewa. Mereka akan nanti melakukan pengibaran bendera pada saat hari 17 Agustus di tingkat kabupaten. Sudah hadir bersama kita Bang Muhammad Haidir. Ya, siap, Bang. Ketua Purna Paskibraka Kabupaten Kepulauan Seribu. Sehat nih? Alhamdulillah sehat Bang. Dari badannya sehat teman-teman. Makanya dijadikan ketua beliau ini. Ini Mbak Kartika. Ini podcast Ngotrek yang bikin orang Pulau untuk orang Pulau. Tapi pemirsanya masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia lah ya. Bang Haidir, saya mau tanya nih. Persiapannya gimana nih menyambut tanggal 17 nanti? Persiapannya pasti kita senang sekali ya nyambut Hari HUT Republik Indonesia yang pastinya sangat istimewa buat warga Indonesia gitu. Untuk persiapan kita pastinya nggak mudah Bang, karena kita persiapan ini itu sudah mulai dari mulai bulan Maret itu dalam proses seleksi paskibraka tingkat kabupaten. Sampai pada hari ini pun sudah kita jalani beberapa rangkaian kegiatan untuk adik-adik kita Capaska 2022 dari proses seleksi, lalu ada namanya latihan gabungan, itu kita laksanakan sebulan sekali karena memang kita lihat ya kondisi Kepulauan Seribu ini kan memang geografisnya terpecah di berbagai pulau gitu. Oleh karena itu di momen latihan-latihan gabungan sampai hari ini pun sebagai pemusatan latihan dari dalam rangka persiapan untuk 17 Agustusnya nanti adalah momen yang memang sangat kita perlukan dalam latihan paskibraka. Ditambah memang kondisinya kita geografisnya sangat seperti ini gitu. Ya, berbeda lah sama daratan Jakarta. Benar. Kendalanya pasti geografis. Betul. Terus dalam proses penjaringan nih dari sekolah mana aja nih? Kalau untuk penyaringannya kebetulan kita di sini kan adik-adik Capaska ini kan terlibat di tingkat SMA, ya, SMA sederajat, dan di Kepulauan Seribu ini kebetulan ada 4 sekolah, yaitu ada SMA 69 negeri, ada SMK 61 Jakarta di Pulau Tidung, ada Madrasah Negeri juga yang ada di Pulau Harapan, dan satu Madrasah Aliyah di Pulau Tidung. Jadi sementara ini komposisi sama ya, standar ya? Iya. 45, 17, sama 8. Iya. Salah. Itu dari setiap komposisi mewakili setiap sekolah yang disebutkan tadi? Iya, kalau untuk posisinya memang kita random, karena memang kita memposisikan adik-adik ya kesempatannya sama. Artinya dalam penentuan misbakinya maupun pengibarnya ataupun dantonnya, artinya sampai saat ini pun kita belum tentukan karena memang prosesnya kita masih mencari yang terbaik dari yang baik. Itu rencananya kapan tuh untuk memastikan ini loh petugas-petugasnya itu? Penentuannya nanti di tanggal 15 tanggal Agustus. 15 itu apa namanya itu tanggal 15 kalau di Paskibraka? Nah kebetulan atau apa? Kebetulan di tanggal 15 juga memang agendanya pengukuhan untuk adik-adik kita calon paskibraka yang sekarang namanya masih calon paskibraka nih Bang. Ya, sekarang masih namanya masih calon paskibraka. Maka dengan dikukuhkanlah mereka akan menjadi seorang paskibraka.
Jadi selama kemarin latihan gabungan, sekarang ini apa proses hari ini apa nih latihan ya? Iya, sekarang masuknya diklatnya, pemusatan latihan. Pemusatan latihan itu berapa hari rencana itu? Sampai tanggal 15 kah? Kita pemusatan latihan kalau untuk latihannya itu hari tanggal 14 terakhir. Tanggal 14 terakhir dan tanggal 15 pengukuhan. Ya mungkin nanti di tanggal 16 mungkin nanti ada geladi bersih. Seperti itu. Ada proses karantina dulu. Iya, juga, karena gitu ya. Nah, di karantina inilah yang menjadi satu tradisi, memang satu rangkaian kegiatan dari Paskibraka. Nah, konsepnya ini adalah desa bahagia. Desa bahagia. Desa bahagia. Maksudnya desa bahagia itu seperti apa tuh gambarannya itu? Nah, desa bahagia ini kita menggambarkan adanya sebuah perdesaan, perkampungan di mana di sana ada namanya ada pemimpin desa, namanya Pak Lurah, Bu Lurah, kayak gitu. Lalu ada warganya. Nah, disinilah kenapa kita namakan desa bahagia, karena kita berharap bahwasannya kita hidup dalam rukun di desa bahagia. Kita mengajarkan adik-adik bagaimana hidup rukun, damai dalam lingkup desa bahagia ini. Jadi Paskibraka ini ya Bang Haidir, satu prosesi bagaimana meningkatkan mentalitas mereka, Benar. ya kan, untuk menjadi seorang pemimpin lah. benar. Mungkin jadi seperti Bang Haidir digojlok di Paskibra, sekarang udah jadi kayak pemimpin Ya, ya. itu juga saya nggak tahu akhirnya jadi pemimpin. Jadi Iya, ketua kan nggak pernah Iya, iya. ngebayangin sebelumnya. Tapi ini adalah bukti dari bagaimana kita meningkatkan kualitas. Jadi teman-teman, Bang Haidir ada panggil apa nih, Mbak Kartika atau Miss Kartika atau apa yang enak? Ini strength banget nih, ini kaku. Kartika aja. Kartika, selalu aja Kartika. Sekarang ini jadi bintang tamu ngotrek, bukan jadi anggota Paskibra. Ya. Kartika sekolah kelas berapa? Kelas 11 Kak. 11 tuh kelas 2 ya. Di SMK 61 jurusan Tata Boga. Tata Boga. Di SMK 61 itu ada apa namanya ekskul Paskibra di sana. Oh, itu peserta-peserta yang diikut sertakan dalam Paskibraka ini memang ikut ekskul itu. Iya. Terus bisa nggak berbagi cerita pengalaman dari pertama ikut penjaringan sampai saat ini? Awal saya mengikuti Paskibra itu dari tingkat sekolah tuh awalnya cuma ini doang, karena dukungan dari teman-teman saya. Ya udah ikut aja, lu kan tinggi gini bahasanya gitu. Ya udah saya ikut, saya mulai berlatih dari jalan di tempat, 12 dasar PBB. Akhirnya saya terpilih lah menjadi Paskibraka sekolah, Paskibra sekolah. Paskibra sekolah. Tanggal pas bulan Maret itu saya dikirim untuk mengikuti seleksi tingkat kabupaten. Alhamdulillahnya saya terpilih. Di Pulau Pramuka waktu Ya. itu. Oke. Mulailah saya latihan di sekolah tiap Sabtu Minggu sampai akhirnya kita diundang untuk latihan gabungan awal. Betul. Terus akhirnya saya mengikuti latihan gabungan kedua lagi. Untuk kendala sih biasanya saya di Barang. Barang itu kayaknya gimana ya? Jangan ke kendala dulu, berkisah aja dulu. Cerita dulu. Ya. Ini lanjut aja Bapak. Jadi gini, ini kan ya senang lah dari sekian ratus atau sekian banyak siswa itu kan yang ingin jadi Paskibraka. Saya juga dulu pembentang era tahun 98 kalau nggak salah ya. Purna Bakti juga ya. Itu ada perasaan apa sih gitu loh yang bisa ini mungkin jadi cerita lah, bangga lah, mengajak teman-teman adik-adik kelas lain. Bisa nggak cerita? Bisa. Ini ulang dari awal. Ya dari tengah juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ketika saya terpilihnya menjadi seorang Capaska, disitulah saya bangga karena bisa ada di posisi itu. Setelah itu saya ngabari orang tua saya. Alhamdulillah orang tua saya ikut senang, ikut bangga. Saya merasa senang merasa senang menjadi seorang Capaska karena menemukan keluarga baru, teman-teman baru, ya, teman-teman baru, cara hidup disiplin, ketua Purna Ganteng ya kan, terus sopan santun, etika ya. Nah itu. Tapi yakin nih akan menjadi salah satu pengibar di tingkat kabupaten?
Alhamdulillah siap, yakin. Yakin ya, yakin Bang Haidir. Tapi begini, sepanjang itu kan Bang Haidir mengetahui lah ya perjalanan Purna Paskibra. Iya. Ada nggak momentum yang membanggakan untuk teman-teman Paskibra sebagai motivasi mereka? Satu atau dua Paskibra kita ada di tingkat provinsi atau mungkin di tingkat nasional. Ya. Pasti ada satu kebanggaan ketika saya terpilih pun jadi dulu waktu zaman saya kepilih sebagai paskibraka, itu udah bangga. Ditambah dengan berbagai hal kegiatan di luar paskibraka pun banyak yang saya banggakan karena pada umumnya paskibraka mungkin orang ngelihatnya tugasnya ngibarin bendera pusaka, ngibarin setiap upacara dan sebagainya. Tapi pada dasarnya lebih dari itu, karena paskibraka ini kan lingkupnya adalah pemuda, gitu. Betul. Dan alhamdulillah di paskibraka lah kita dapat mengekspor berbagai potensi kita, diri ya. ditambah kegiatan-kegiatan event dan bahkan nasional pun kita terlibat di sana. Bahkan setiap event, bahkan kemarin Asian Games, Parang Games, bahkan kegiatan-kegiatan lainnya pun ya paskibraka terlibat di sana. Waktu Asian Games bawa bendera juga nggak? Ada dari kita? Nggak ada? Ada ya? Dari Kepulauan Seribu kita mengirimkan. Oh gitu. Sebagai pembawa seremoni pembawa bendera negara-negara peserta Asia. Iya, Asia. Teman-teman ngotrek, ya meskipun kita ada di tengah lautan yang orang kadang berpikir jauh banget Pulau Seribu, padahal masih Jakarta. Teman-teman Paskibraka ini ya tidak diragukan lagi eksistensinya, bahkan pernah ikut ambil bagian dalam event internasional Asian Games. Bang Haidir, kegiatan utama memang pengibaran bendera. Benar. Tapi sepanjang tahun itu ada nggak kegiatan? Karena hari-hari besar nasional kan banyak. Benar. Ada nggak itu penglibatan teman-teman Paskibra? Ya pasti. Karena tugas paskibraka kan bukan hanya di 17 Agustus, tapi setelah itu walaupun setelah 17 Agustus mereka menjadi purna, tapi tetap ada yang namanya masa tugas, masa bakti. Nah selama satu tahun itulah mereka menjalankan masa tugas untuk tetap mengibarkan bendera pusaka ya seperti di hari-hari besar nasional gitu, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Pendidikan Nasional dan sebagainya. Artinya terlibat itu semua. Ketika pun nanti ada mungkin ada tamu apa yang akan berkunjung misalnya petinggi negara datang, paskibraka mungkin bertugas sebagai apa gitu ya. Betul. Ya. Mungkin pernah nggak teman-teman paskibraka dia aktif di paskibra ikut juga dalam apa kontes misalnya Abang None atau Putra Putri Bahari, mungkin ada dari anggota Bang Haidir yang ikut? Pasti ada. Ya, karena kan maksudnya walaupun dia sebagai paskibraka tapi tidak membatasi dia untuk mengikuti segala halnya gitu. Ya mungkin salah satunya dia anggota paskibraka, tapi ya artinya dengan kesempatan yang lain dia bisa mencapai cita-citanya lah. Begini, pasti ada support dong yang dibutuhkan dari katakanlah dalam hal ini pemerintah. Benar. Atau dari masyarakat. Nah, kira-kira support itu menurut Bang Haidir seperti apa? Apa sudah maksimal? Apa perlu ditingkatkan? Bagaimana? Mungkin kalau untuk masalah support pada dasarnya ya masih adalah kekurangan gitu. Tapi kalau dibandingkan zaman saya, zaman kakak-kakaknya, mungkin zaman Bang Purkon gitu, mungkin wah sangat jauh berbeda. Gitu. Jangan Bang Purkon, kita di ngotrek, Bang Ngotrek. Oh Bang Ngotrek, oh siap Bang. Ya, ya intinya sih alhamdulillah apa yang kita butuhkan saat ini sudah terpenuhi Bang, sudah terpenuhi. Cuma memang ya pastinya ada hal-hal di mana terkadang ya belum dapat tercatat di lapangannya gitu kan gitu. Karena kadang ya setiap tahun ataupun kondisinya kan kadang kita tidak bisa memprediksi apa yang dibutuhkan gitu. Apalagi kalau terhitung kemarin 2 tahun Covid, agak itu ya Don ya. 2 tahun kita mungkin bisa dibilang paskibraka dalam kategori drop ya 2 tahun itu
Tapi ini kan sudah Alhamdulillah. kita berdoa lah COVID sudah Alhamdulillah. selesai. Ya. Terus begini, dari apa yang sudah dilakukan nih, ada nggak sih keinginan dari teman-teman Paskibra yang dipimpin sama Bang Haidir bikin satu event lomba PBB misalnya antar sekolah dari tingkatan mungkin SD, Ya. apa SMP sampai SMA sebagai cikal lah, Ya. ada nggak rencana? Alhamdulillah Bang ya, untuk keinginan itu pun sangat memang sebenarnya udah kita siapkan Bang. Bahkan di tahun ini pun ya, tapi karena memang kondisi masih pandemi, akhirnya kita masih belum bisa belum jalankan gitu Belum jalankan. kegiatan itu. Tapi sebenarnya planningnya sudah Planning ada. sudah ada. Karena kan memang dari kegiatan-kegiatan itulah potensi-potensi untuk kelanjutan Paskibraka itu muncul gitu, anggota untuk Paskibrakanya nanti. Ya mungkin ada ide yang lebih kreatif tinggi, misalnya ngadain upacaranya di pinggir pantai, ya kan, dia air dangkal. Gitu. Benar. Ya itu ini jok aja ya, Iya, Pak Haidir. benar. Jadi teman-teman Ngotrek, ya mungkin sebagian besar kita ya, saya termasuk atau teman-teman kita pernah lah begitu bergetar jiwa kita ya ketika kita melihat teman-teman Paskibraka ini mengerek bendera, karena rasa nasionalisme kita tidak bisa dibohongi gitu. Pun begitu dengan orang tua mereka, pasti punya kebanggaan luar biasa ketika anak-anaknya, karena mungkin aja dalam prosesi Paskibraka ini membentuk jiwa kepemimpinan mereka. Pertanyaannya nanti akan saya tanya sama Mbak Kartika dengan Bang Haidir. Pertanyaan sama, jawabannya silakan. Begini Bang Haidir, ada permasalahan yang selama ini menjadi satu pembicaraan di kalangan umum ya, soal bagaimana potensi dan kualitas pemuda di Kepulauan Seribu atau generasi muda di Kepulauan Seribu. Saya sempat merasa terenyuh gitu loh ketika beberapa kali berdiskusi sama ya pemuda-pemuda itu, orientasi mereka tidak lain hanya ngapain sih kuliah, ngapain sih ini, ujung-ujungnya paling nanti PJLP, PPSU ya. Nah, punya nggak pandangan itu bagaimana supaya mindset kita nih, mindset generasi muda, mindset adik-adik kita itu cakrawalnya lebih luas gitu. Kira-kira gimana? Mungkin ajakan atau saran Bang? Ya, mungkin lebih ke mungkin bisa jadi saran ya, atau mungkin bisa jadi satu pengalaman juga ya, yang bisa saya sampaikan buat teman-teman juga. Mungkin kalau bisa dibilang untuk pemuda itu memang harus adanya lebih ke keinginan kuat untuk ya, selain dari memang pribadinya sendiri, tapi ada juga mungkin ya dalam bentuk ya baik dari kegiatan ataupun dari ya mungkin dari support dari pemerintah untuk setidaknya mengetahui pentingnya kuliah, pentingnya belajar, pentingnya artinya setelah lulus sekolah ya artinya bukan hanya mentok di pulau aja gitu kan. Betul. Nah, itu yang mungkin terkadang ya bisa dibilang ya kita harus ada sering banyak motivasi sih dari teman-teman ataupun dari tokoh-tokoh yang ya bisa menjadi contoh buat para pemuda gitu kan. Nah, di Paskibraka pun saya sampaikan bahwa pada dasarnya Paskibraka itu tidak bisa menjanjikan apa-apa untuk adik-adik. Bahkan nasib adik-adik ke depannya pun Paskibraka tidak akan menjanjikan apa-apa. Tapi saya nyatakan yakin bahwa banyak anggota Paskibraka yang sudah sukses. Betul, Itu. pasti. Karena apa? Kita di sini ya mungkin bisa dilihat kita belajar PBB. Tapi dasar PBB apa sih? Untuk jelasin disiplin. Disiplin, kan? ya. Artinya kita kerja keras dan sebagainya. Terpacu gitu kan? untuk lebih baik lagi. Benar. Gitu ya. Nah, dari dasar itulah kita punya satu tujuan yang positif, yang pada akhirnya itu menjadi bekal untuk kita ke depannya. Kita kerja di sini, artinya dengan pembekalan dasar itulah kita bisa menunjukkan disiplin, pribadi yang baik dan sebagainya gitu. Artinya di Paskibraka ini juga kan ada, walaupun tidak tersirat, Ya.
ada pola-pola kompetisi sebenarnya. Benar. Mereka bersikap atau melakukan tugas itu siapa yang akan lebih Betul. baik gitu ya. Benar. Artinya ada kompetisi untuk arah yang lebih baik. Benar. Kartika dari SMK 61, Ya, Kak. tapi orang tua orang pulau. Ya. Tahu nggak ngotrek? Tahu, Apa ngotrek? mancing ikan. Iya. Mancing ikan. Iya. Mancing ikan. Banyak yang mancing lambur, merawe, itu mancing ikan. Kalau ngotrek khususnya apa itu kira-kira? Khususnya ngotrek itu berhentinya kapal. Oh, iya. Berhentinya kapal, mancing, ya udah berhenti gitu. Jadi kalau ngotrek itu dia pancingnya tangsinya Ya, satu. banyak, ya. pancingnya banyak ke bawah. Jadi biar dampaknya banyak. Nah, begitupun paskibra filosofinya harus berdampak banyak, bukan? Betul. Iya. Mantap ya. Sama trek. Jadi filosofinya sama nih. Ya, saya mau tanya sama Kartika, tadi sudah bahagia, sudah bangga, orang tua sudah bangga, ya kan, teman-teman juga jadi motivasi. Kalau Kartika melihat situasi teman-teman yang katakan sudah lulus sekolah, pernah dong berinteraksi? Iya. Sama tadi pertanyaannya, gimana kira-kira? Ini ada mungkin obsesi sendiri, saya mau setelah lulus SMK saya mau kuliah, setelah itu saya mau jadi S1, S2, S3. Benar. Silakan. Kalau menurut saya itu kan pendidikan itu kan penting. Banyak orang yang bilang tuh buat apa sih kuliah, ujung-ujungnya juga pasti yang kuliah aja banyak yang nggak kerja. Tapi kembali lagi dengan kata-kata Kak Haidir, pentingnya itu pendidikan. Kita pasti punya pendirian buat lebih menjenjang ke lebih tinggi lagi perguruannya. Udah situ aja, Kak. Tambah lagi. Jadi ketika kita berkeinginan itu ikhtiar, apapun yang kita harap kita ikhtiarkan dengan kesungguhan, ya pasti insya Allah terkabul. Ada nggak keinginan tiba-tiba nih Kartika diminta untuk jadi petugas tingkat provinsi, gimana kira-kira? Ini mah andai gak ibarat gitu Menjadi paskibraka tingkat provinsi. Yang pasti saya bersedia, karena itu adalah salah satu keinginan saya. Oke, Bang Haidir bisa direkomendasi. Siap. Bang, mau nambahin nih ya. Nah, kebetulan tahun ini juga kita ada satu pasang mewakili di tingkat provinsi. Oh, sudah Ya, ada. Sudah ada yang akan bertugas di tingkat provinsi. Oh, syukurlah. Satu pasang. Dan hari ini pun mereka sedang melaksanakan pemusatan latihan sama insya Allah di tanggal 15 pun mereka akan dikukuhkan bersama Pak Gubernur. Jadi teman-teman ngotrek ada ternyata, ini yang saya cari, ada ternyata adik-adik kita yang mewakili Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi petugas pengibar bendera pusaka tingkat provinsi. Itu di Balai Kota kalau nggak salah ya, pelaksana atau di Monas? Di Monas. Di Monas ya. Di Monas. Jadi orang pulau nggak kalah, bos. Betul. Tidak ada yang membedakan. Tidak ada yang membedakan. Malah kita bangga sih jadi orang pulau. Jadi orang pulau. Kita lebih kuat karena setiap hari berendang mulu ya. Benar. Ya. Apa Rip? Mau nanya nggak Rip? Enggak. Saya ikut seleksi juga waktu itu. Seleksi tingkat provinsi ya, tapi itu. Ya, kalau mau tetap terpilih jadi paskibraka jangan naik kelas 3, kelas 2 aja. Enggak, itu jangan ditiru. Nah, Bang Haidir, Kartika, terima kasih banyak setelah hadir di Ngotrek. Kita ketemu lagi di season selanjutnya di edisi yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.